Jadi ini adalah transparan, jangan direkayasa. Pak Presiden, tolong kami diperhatikan orang kecil ini. Ya, proses hukum harus dilakukan. Saya telah membentuk tim khusus. Anda kembali di Kompas Petang bersama saya Cindy Sestiarani. Saudara, polisi datang ke rumah duka Brigadir J atau Yosua untuk berbelasungkawa atas kasus saling tembak di rumah Kadif Propam Polri. Polisi juga berdialog dengan keluarga Brigadir Yosua. Sejumlah personel Polda Jambi datang ke rumah keluarga Brigadir Yosua di Muaro Jambi. Polisi memeriksa kesehatan keluarga dan sempat berdialog soal kasus saling tembak yang menewaskan Brigadir Yosua. Saat ini, sejumlah kerabat dan keluarga masih berkumpul di rumah untuk memberikan dukungan kepada ibu dan ayah Brigadir Yosua. Ini adalah pemakaman Brigadir J atau Yosua di Kabupaten Muaro Jambi. Keluarga sebelumnya sempat tidak diperbolehkan melihat jenazah Brigadir Yosua. Namun setelah melihat jenazah kerabatnya itu, keluarga menilai ada kejanggalan dari kematian Brigadir Yosua. Brigadir Yosua pun dimakamkan tanpa upacara kepolisian. Sementara itu, polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara baku tembak di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam olah TKP lanjutan Rabu siang, petugas Inafis Polri membawa 3 koper dari dalam rumah. Selain tim Inafis, anggota dari Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tim Pusdokes dan Forensik Polri ikut mengawal jalannya olah TKP di lokasi baku tembak antara Barada E dan Brigadir Yosua Huta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi juga memantau jalannya olah TKP bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan. Olah TKP saudara sudah berlangsung sejak pagi dan olah TKP ini merupakan lanjutan olah TKP Selasa malam yang untuk mengumpulkan alat bukti terkait kasus penembakan Brigadir Yosua oleh Barada E. Selain Polres Metro Jakarta Selatan, Puslap 4 Mabes Polri juga hadir dalam olah TKP ini. Menko Polhukam Mahfud MD juga menanggapi insiden baku tembak antar polisi di rumah Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia unggah di akun Instagramnya, Mahfud menulis sudah tepat yang dilakukan Kapolri Jenderal Listio Sigit dengan membentuk tim investigasi yang terdiri dari orang-orang kredibel yang dipimpin oleh Komjen Gatot Edi. Itu sudah mewakili sikap dan langkah pemerintah sehingga Kemenko Polhukam akan mengawalnya. Kasus ini memang tidak bisa dibiarkan mengalir begitu saja karena banyak kejanggalan yang muncul dari proses penanganan maupun penjelasan Polri sendiri yang tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwanya. Setelah Presiden Joko Widodo dan Kapolri membentuk tim khusus, polisi langsung bergerak mengusut baku tembak antara Baradae dan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Selasa malam, personil gabungan Mabes Polri dan Polres Jakarta Selatan menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian selama 5 jam. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto turun langsung mengawasi proses olah TKP. Dari olah TKP ini, polisi membawa 2 buah koper dari dalam rumah. Olah tempat kejadian perkara berlanjut Rabu pagi. Olah TKP lanjutan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti dari lokasi kejadian. Personel Puslap 4 Mabes Polri turut dikerahkan untuk membantu penyelidikan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus yang diketuai Wakapolri untuk menjawab keraguan publik dan spekulasi yang berkembang. Kapolri juga berencana berkoordinasi dengan Kompolnas dan Komnas HAM. Selain membentuk tim khusus, kasus penembakan di rumah Kadif Propam yang ditangani Polres Jakarta Selatan tetap diasistensi oleh Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Saya telah membentuk
tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri. Di satu sisi kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM. Polri dituntut transparan dan adil dalam mengusut baku tembak antara dua personilnya yang terjadi di rumah dinas salah satu perwira tingginya, agar sejumlah kejanggalan yang ada tidak berkembang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Sejumlah kejanggalan disebut mencuat dari kasus baku tembak antara Baradae dan Brigadir Yosua di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan Jumat lalu. Lalu bagaimana sebaiknya agar penyelidikan kasus ini berlangsung transparan dan tidak berkembang menjadi spekulasi liar? Kami akan bahasnya bersama Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat sore Pak Wahyu. Selamat sore Mbak Cindy. Pak Wahyu, apakah dengan dibentuknya tim khusus dan Polres Jaksel dan diasistensi kemudian oleh Polda serta Mabes Polri cukup untuk bisa menguak kasus saling tembak antara polisi ini? Kalau dibilang cukup atau tidak memang relatif. Tetapi dengan Kapolri menggandeng atau melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM, setidaknya ada semangat transparansi. Itu yang penting Mbak. Karena selama ini kalau ada kasus-kasus ini kan hanya internal Polri yang menyidik. Sekarang kita terlibat langsung, artinya perkembangan-perkembangan, tahapan-tahapan, kemudian temuan-temuan didiskusikan setiap hari, setiap waktu, tidak menunggu selesai, tetapi terus berlangsung intensif. Dan saya kira ini bentuk semangat terbuka yang dikemukakan oleh Pak Kapolri. Saya kira kita perlu apresiasi, dan ini menunjukkan bahwa ada keinginan untuk menjadikan kasus ini menjadi tidak tadi yang Mbak sebut sebagai sebagai ini spekulasi liar, karena kemudian karena ada yang ngawasi kan, apalagi Kompolnas ini kan juga diawasi oleh publik, sehingga kalau Kompolnas nanti juga salah ngawasi akan ditegur oleh publik juga Mbak. Pak Wahyu, sudah dilakukan investigasi awal bersama Komnas dan Kompolnas untuk bisa mendukung penyelidikan kasus ini? Ya. Kewenangan untuk melakukan penyidikan itu kan ada pada Polri. Kewenangan Kompolnas adalah mengawasi. Nah, tahapan-tahapan kita awasi betul. Kemudian kami menugaskan secara langsung untuk intensif terlibat secara dekat, itu kita sudah sepakat untuk menunjuk Sekretaris Kompolnas Pak Beni Mamoto dan Bu Pungki. Mengapa dipilih Pak Beni? Karena beliau punya background reserse. Kemudian sudah dilaporkan juga kepada Pak Mahfud MD, dan sudah ada respon, sudah ada arahan dari Pak Mahfud MD selaku Ketua Kompolnas. Jadi sekarang bagaimana Pak? Jadi posisi Kompolnas di tim untuk menginvestigasi kasus ini di mana Pak? Kami mengawas tapi melekat. Kalau sementara ini kan Polri melaporkan, kemudian kita melakukan tanggapan atau respon. Ini sekarang pengawasan melekat. Artinya segala hal yang dilakukan oleh Polri, Kompolnas secara aktif ikut melihat, ikut mengamati, ikut mengevaluasi, dengan kita menugaskan 2 orang. Kemudian kita juga intensif melakukan diskusi internal, apa yang menjadi temuan kita diskusikan untuk nanti masukan yang kita berikan agar tidak melebar yang menjurus kepada spekulasi liar itu Mbak. Intinya kita ingin ini menjadi terang benderang. Baik, untuk menjadi terang benderang itu penting karena saat ini sudah banyak asumsi yang menilai, juga bukan asumsi tapi juga menilai bahwa ada kejanggalan dalam kasus saling tembak polisi di rumah Jenderal Bintang 2 ini. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD sendiri sudah menyatakan ada kejanggalan dari proses penanganan maupun penjelasan Polri. Tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwanya. Ini dinyatakan oleh Menko Polhukam. Bagaimana Kompolnas menanggapi ini terkait dengan kejanggalan? Betul. Jadi kami juga mencatat kejanggalan itu ada yang dari masukan dari luar, termasuk senior-senior Polri juga memberikan masukan ke kami. Karena kejanggalan apa yang ditemukan Kompolnas? Beberapa Mbak, kita nggak bisa sebutkan karena masih kita diskusikan, tetapi sekarang ini kan era keterbukaan. Kalau ada langkah-langkah atau ada logika-logika yang nggak masuk akal, itu kita catat semua, kita akan diskusi intensif untuk nanti menunjukkan ke publik. Tentu karena ini tim diketuai oleh Pak Wakapolri, kita akan sampaikan juga ke internal dulu, ini loh ada sesuatu yang aneh, yang janggal, yang nggak masuk akal. Nah, nanti kalau klarifikasi dari Polri ini
tetap tidak masuk akal, ya kita harus ngomong apa adanya. Nah, Apakah justru kejanggalan itulah itu maka sama dengan yang tadi disebutkan oleh Menko Polhukam bahwa tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat dengan rangkaian peristiwa yang kemarin dijelaskan oleh polisi? itu salah satunya. Itu salah satunya. Karena sekarang ini orang kan semua orang punya logika-logika, punya common sense yang saya kira masuk akal. Ketika logika itu tidak masuk akal, tentu akan menjadi bahan pertanyaan. Nah, bahan pertanyaan itulah yang menjadi bahan kami untuk menanyakan kepada tim penyidik yang sudah melakukan, kemarin kan hampir 5 jam mereka memeriksa TKP, kemudian ada barang bukti yang ditangkap. Masuk akal nggak? Ada logika nggak? Apakah benar ada tembak-menembak? Apakah benar ada kejadian? Itu akan kita investigasi juga melalui proses yang lebih mendalam. Nanti internal Komponas tentu akan diskusi internal untuk memberikan masukan. Ini apapun alasannya ini nggak masuk akal, misalkan begitu. Atau ini sebetulnya masuk akal tetapi ada kesan. Nah, itu nanti yang akan kita luruskan itu, Mbak. Ya. Untuk menguak kejanggalan-kejanggalan itu, apa yang harus pertama kali diselidiki oleh polisi? Dalam hal ini Komponas punya pendapat pasti. Apa yang menjadi prioritas untuk bisa mengurai apa betul ada kejanggalan atau tidak? Pertama, penjelasan dari penyidik harus ada dengan barang bukti. Karena kita sudah, Pak Kapolri sudah tegas, kita harus melakukan investigasi secara saintifik, ya, scientific crime investigation. Ya. Artinya dengan ada kata saintifik, logika-logika akademik, logika-logika yang masuk akal itu harus ada. Sehingga barang bukti harus ada. Misalnya Pak Wahyu. Misalkan ada penembakan, betul nggak penembakan itu berjalan? Tentu nanti ada proses, betul nggak yang menembak itu arahnya dari mana? Betul nggak ada rekoset dan sebagainya? Itu semua kan nanti tentu kita akan melibatkan ahli. Ahli ini ada ahli forensik, ada ahli balistik. Nggak mungkin itu dilakukan oleh Komponas. Pandangan ahli itu nantinya menjadi pegangan Komponas ketika logika-logika itu nggak masuk akal. Ya kita akan luruskan. Dan tentu kita harus terbuka pada publik. Sekarang ini sudah era terbuka, Mbak. Kita nggak mungkin lagi nutup-nutupi sesuatu yang janggal. Sekarang sudah beredar di media sosial maupun di publik analisa-analisa dengan berbagai versi. Ya itu menjadi masukan kita. Tetapi nanti bagaimana sikap Polri, bagaimana temuan Polri itu harus kita dalami betul. Kalau memang nggak masuk akal, ya kita harus bilang nggak masuk akal, Mbak. Ya. Pak Wahyu tadi menekankan harus ada barang bukti untuk bisa mendukung pernyataan polisi dari kronologi yang kemarin dijelaskan. Tapi satu barang bukti CCTV dinyatakan rusak sudah selama 2 minggu. Barang bukti ini yang diharapkan bisa membuka kasus ini. Kalau itu dinyatakan rusak, barang bukti apa lagi yang bisa diharapkan untuk bisa menguak kejadian? Ya, begini, Mbak. Penjelasan rusak itu kan baru dari internal Polri. Kita kan perlu cek juga rusaknya kapan, apanya yang rusak, kemudian apakah itu semua, itu nanti ada ahlinya sendiri yang akan membantu kita. Tentu ahli dari IT, ahli dari yang secara teknis dia tahu lah. Kalau rusak itu kan ada penyebabnya, apakah ada backupnya, itu nanti ahli lah. Kita nanti akan menerima masukan dari ahli. Belum nanti tadi kemarin dibilang ada masalah suara tembakan, apakah betul? Kita tentu tanya ke kanan kiri, kan ini kan di perumahan, Mbak. Semuanya kan terdengar semua, ya. Pak Wahyu, publik juga menyorot ketika peristiwa ini terjadi di hari Jumat, tapi polisi baru memberikan keterangan kepada publik di hari Senin. Ada jeda waktu 3 hari antara peristiwa itu terjadi dengan keterangan pers yang disampaikan oleh polisi. Ini juga menurut Anda bagian dari kejanggalan? Itu yang nanti akan kami tanyakan. Mengapa sampai ada jeda waktu? Tentu akan kami tanyakan. Pak Beni sudah itu tugasnya nanti Pak Beni dan menghubungi untuk menanyakan, belum informasi ke kami, tetapi salah satu poin yang akan ditanyakan oleh beliau ketika investigasi nanti adalah ada jeda waktu yang cukup lama sampai 2 hari. Apakah karena jeda waktu itu tentu di sana ada banyak kemungkinan, apa alasannya itu nanti yang saya tidak bisa menyampaikan saat ini karena informasi pasti belum ada. Tetapi itu materi yang akan nanti didalami oleh yang kita sebutkan Pak Beni Mamoto yang memang punya background reserse, dan memang kita harapkan dengan punya background itu beliau bisa lebih detail ketika diskusi dengan penyidik nanti. Terakhir Pak Wahyu, singkat saja, jadi prioritas yang akan dikerjakan oleh Kompolnas yang bekerja sama dengan Komnas HAM untuk bisa menguak kasus ini secara tuntas dan terang benderang, apa yang akan dilakukan? Kami akan harus serius menjaga integritas institusi, baik itu institusi Polri, institusi Komponas maupun lembaga lain yaitu Komnas HAM. Artinya apa yang kita lakukan
kita ngawasi bukan hanya formalitas, tapi betul-betul jangan sampai nanti harapan Kapolri untuk transparan dan akuntabel ini hanya menjadi lip service. Karena itulah kita serius betul, kita harus ngawasi betul, kita lihat apanya, dan ya harus terbuka lah intinya. Kalau memang nggak benar ya bilang nggak benar, tapi kalau harus benar ya kita luruskan sebenarnya. Transparan dan akuntabel itu yang diharapkan dalam penuntasan kasus tembak polisi di rumah Kadif Propam Mabes Polri. Terima kasih Pak Albertus Wahyu dari Kompolnas telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.